Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia kelas HKI 5B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk pengadilan agama atau mahkamah syariah dan upaya hukum pada Badan Pengadilan Agama atau mahkamah syariah. Langsung saja, yang pertama adalah putusan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Suatu putusan diambil untuk memutuskan atau menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa yang lazim terjadi dalam peradilan yang disebut yurisdiksi kontinus. Misalnya, gugatan perceraian, gugatan harta bersama, gugatan sengketa waris, dan sebagainya. Sedangkan suatu penetapan diambil berhubung dengan adanya suatu permohonan yang sering disebut dengan yurisdiksi volunter, seperti misalnya izin poligami, isbat nikah, dispensasi nikah, pengangkatan wali, pengangkatan anak, dan lain sebagainya. Permohonan tidak ada unsur sengketanya sehingga tidak ada pihak lawan dan produknya berupa penetapan. Dalam sebuah putusan ada beberapa asas yang perlu diperhatikan sebagaimana tertera dalam pasal 178 HIR dan pasal 189 RBG, dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Yang kedua, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Yang ketiga, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Yang keempat, diucapkan di muka umum. Yang selanjutnya adalah penetapan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Sifat dari penetapan pengadilan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diktum bersifat deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan, pernyataan atau deklarasi hukum yang bersifat hal yang diminta. Yang kedua adalah pada penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum kondemnatoir, yaitu yang mengandung hukuman terhadap siapapun. Yang ketiga, pada penetapan diktum tidak ada memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan sesuatu keadaan baru. Untuk yang selanjutnya yakni mengenai pelaksanaan putusan atau eksekusi pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang pertama mengenai pengertian eksekusi itu sendiri, yakni ada secara etimologi dan juga secara terminologi. Secara etimologi, eksekusi berasal dari bahasa Belanda yakni executeren atau eksekusi, yang berarti melaksanakan, menjalankan, dan juga pelaksanaan. Sedangkan yang kedua yaitu secara terminologi, eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan putusan. Yang selanjutnya yaitu asas-asas eksekusi. Menurut Yahya Harahap, ada 4 asas eksekusi yang merupakan aturan dasar yang harus dipenuhi dalam setiap putusan yang akan dieksekusi. Asas-asas tersebut adalah yang pertama, putusan yang akan dieksekusi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan serta-merta, putusan provisi, grosse akta, dan sertifikat hak tanggungan. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh yang kalah. Yang ketiga, putusan yang akan dieksekusi bersifat kondemnatoir. Dan yang keempat, eksekusi atas perintah dan dipimpin oleh ketua pengadilan. Kemudian, mengenai pelaksanaan eksekusi atau eksekutor.
Pelaksana eksekusi atau eksekutor adalah pejabat pengadilan sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 36 ayat 3. Dan yang ketiga ada pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan yang terakhir ada pasal 209 RBG. Selanjutnya ke prosedur eksekusi. Prosedur atau urutan-urutan langkah dalam eksekusi adalah sebagai berikut. Setelah permohonan eksekusi didaftar dan sampai kepada ketua pengadilan, maka setelah ketua memahami maksud permohonan itu, membuat penetapan surat perintah pemanggilan termohon eksekusi untuk di-anmani. Ya. Kemudian untuk urutan-urutannya, yang pertama, pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dengan mekanisme yang diatur pada pola Bindalmin. Yang kedua, ketua menerbitkan perintah anmani agar memanggil termohon eksekusi agar hadir pada sidang anmani. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pentingnya upaya hukum terhadap putusan PA dan Mahkamah Syariah. Upaya hukum itu diajukan ketika ada pihak yang tidak puas terhadap hasil putusan yang telah dijatuhkan. Oleh karena itu, pihak bisa mengajukan upaya hukum yang selanjutnya, yakni banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan di mana putusan itu dijatuhkan. Dan selanjutnya prosedur syarat-syarat dan waktu pengajuan banding, kasasi dan peninjauan kembali PK. Pengertian banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya syarat-syarat banding keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan badan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Waktu pengajuan dan prosedur kasasi. Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada panitera pengadilan agama yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi. 2. Pengadilan agama akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang diampurkan pada berkas pasal 46 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 1985. Yang ketiga, dan paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera pengadilan agama. Yang keempat, dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar permohonan kasasi, wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan. Kelima, panitera pengadilan agama menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari. Terakhir, pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari tertanggal diterima salinan. 2. Yaitu kasasi. Pengertian kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. B. Syarat-syarat kasasi. Menurut pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 1985, kasasi dapat diajukan apabila telah memiliki alasan antara lain: tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. B. Syarat-syarat peninjauan kembali. 1. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam perkara perdata, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kemungkinan untuk menggunakan upaya hukum biasa karena putusan tersebut sifatnya mengikat. Yang kedua,
alasan-alasan peninjauan kembali. Di dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali harus ada alasan-alasan yang menyebabkan peninjauan kembali. C. Waktu pengajuan dan prosedur peninjauan kembali. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pemohonan peninjauan kembali dapat dicabut kembali selama belum diputus dan hanya dapat diajukan satu kali saja. Selanjutnya dalam waktu 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitera menggunakan salinan permohonan kepada pihak lawan. Yang ketiga, peninjauan kembali atau PK. Pengertian peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat dan tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. Dapat ditinjau kembali atau permohonan orang menjadi salah satu pihak di dalam suatu perkara yang harus diputus dan dimintakan peninjauan kembali. Syarat-syarat peninjauan kembali ada dua, yaitu yang pertama putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam perkara perdata, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kemungkinan untuk menggunakan upaya hukum biasa karena putusan tersebut sifatnya mengikat. Yang kedua, alasan-alasan peninjauan kembali. Di dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali harus ada alasan-alasan yang menyebabkan peninjauan kembali. Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu yang biasa disebut putusan serta-merta. Putusan ini sering dilaksanakan oleh para hakim, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan bagi hakim. Mengingat tidak mudahnya pelaksanaan putusan serta-merta, maka hakim pengadilan agama dalam mengabulkan tuntutan permohonan putusan serta-merta ini harus memperhatikan beberapa surat edaran Mahkamah Agung, SEMA, dan juga perlu dipenuhinya syarat-syarat seperti yang tercantum dalam pasal 180 ayat 1 HIR atau pasal 191 ayat 1 R. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.